Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda sendirian dalam pikiran Anda? Bahwa dialog batin yang tak henti-hentinya ini hanyalah Anda berbicara kepada diri sendiri? Bahwa dorongan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu yang merusak muncul secara alami dari keinginan Anda sendiri? Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Pikiran Anda bukanlah ruang pribadi. Tidak pernah demikian. Dan semakin lama Anda terus mengabaikan kenyataan ini, semakin kuat entitas yang saat ini memanfaatkan Anda. Helena Blavatsky tidak sedang menceritakan kisah-kisah horor ketika ia menggambarkan entitas di alam astral. Ia menghabiskan bertahun-tahun di India dan Tibet bersama para guru yang dapat merasakan melampaui dunia fisik. Apa yang ia temukan sangat mengganggu sehingga ia mendedikasikan hidupnya untuk mencoba membangkitkan kesadaran umat manusia. Ada 3 jenis entitas sadar yang bergantung pada ketidaktahuan Anda untuk bertahan hidup. Mereka tidak hidup di dimensi yang jauh. Mereka ada di sini, sekarang, menempel pada aura Anda seperti lintah tak terlihat. Pikiran Anda tidak sepenuhnya milik Anda. Blavatsky menjelaskan hal ini dengan jelas dalam The Voice of the Silenci. Bidang astral dipenuhi dengan entitas yang berkomunikasi dengan manusia melalui kesan mental. Pikiran marah yang tiba-tiba muncul, suara batin yang merendahkan Anda, dorongan yang tidak Anda rasakan beberapa menit yang lalu, semua ini tidak selalu berasal dari Anda. Dan itulah bagian yang paling mengganggu. Anda menghabiskan hidup Anda dengan percaya bahwa Anda adalah pencipta semua pikiran Anda, padahal kenyataannya, banyak diantaranya dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Tetapi waspadalah, ini bukan kerasukan seperti di film. Ini jauh lebih halus, dan karena itu jauh lebih berbahaya. Entitas-entitas ini tidak menduduki pikiran Anda, mereka memengaruhi Anda. Mereka berbisik, memperkuat emosi tertentu, dan menekan emosi lainnya. Dan Anda, yang tidak mampu membedakan apa yang berasal dari dalam diri Anda dari apa yang berasal dari tempat lain, bertindak seolah-olah semuanya sangat alami. Anda mengira Anda membuat pilihan bebas, padahal sebenarnya Anda dimanipulasi oleh kecerdasan tak terlihat yang telah belajar mengeksploitasi sistem emosional Anda. Dan keuntungan utama mereka adalah ketidaksadaran Anda. Semakin sedikit Anda tahu tentang cara kerja mereka, semakin mereka dapat mengendalikan Anda. Ini seperti berperang dengan musuh tak terlihat, tanpa menyadari bahwa pertempuran sedang terjadi. Anda hanya melihat dampaknya, kecanduan yang tidak dapat Anda lepaskan, pola pikir destruktif yang berulang, emosi yang meluap tanpa alasan, dorongan yang merusak hidup Anda. Anda mengira Anda lemah, gagal, tetapi itu bukan kebenaran. Anda terus-menerus berada di bawah pengaruh tanpa menyadarinya. Ketika Blavatsky berbicara tentang ketidaktahuan, dia tidak merujuk pada pendidikan atau gelar. Dia berbicara tentang ketidaktahuan akan hukum-hukum okultisme. Anda bisa sangat berpendidikan namun tetap tidak mengetahui hal-hal penting. Karena pikiran Anda menciptakan bentuk di alam astral. Emosi Anda memancarkan frekuensi yang menarik entitas tertentu. Tindakan Anda menghasilkan efek di berbagai alam eksistensi. Entitas-entitas ini tidak memiliki kekuatan langsung atas Anda. Mereka tidak dapat mendominasi Anda dengan paksa. Ada hukum universal, seakurat gravitasi. Dan salah satunya sederhana, Anda hanya dapat terpengaruh jika Anda memberikan energi Anda kepada mereka. Mereka membutuhkan izin Anda, tetapi tidak harus izin sadar. Cukup bagi Anda untuk terjun ke dalam keadaan emosional tertentu. Kemarahan yang hebat, pintu terbuka. Ketakutan yang berkepanjangan, kebebasan penuh. Keinginan obsesif, bahan bakar murni. Dan Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda menawarkan energi Anda, karena tidak ada yang menjelaskan kepada Anda bagaimana cara kerjanya. Blavatsky menyebut ini vampirisme psikis. Ini bukan metafora. Entitas-entitas ini memakan energi hidup Anda, tetapi mereka tidak dapat mengambilnya dengan paksa. Anda harus membuka pintu air, dan Anda melakukan ini setiap kali Anda tetap berada dalam keadaan emosional yang berat terlalu lama. Semakin banyak mereka makan, semakin mereka memperkuat kebutuhan Anda untuk mengulangi keadaan ini. Mereka memperkuat emosi Anda untuk terus makan.
Anda kemudian memasuki siklus setan. Kemarahan, ketakutan, kecanduan, semuanya semakin intensif. Dan Anda berpikir itu adalah kepribadian Anda, padahal sebenarnya ada pengaruh di baliknya. Blavatsky mengidentifikasi 3 kategori utama entitas. Yang pertama adalah ciptaan Anda sendiri, bentuk pikiran. Setiap pikiran yang syarat emosi menciptakan sebuah entitas. Ini bukan simbolis, ini nyata. Pikiran yang penuh kebencian menciptakan bentuk yang agresif. Pikiran yang dipenuhi kebencian menciptakan bentuk yang agresif. Sebuah pikiran tentang keinginan menciptakan bentuk vampir. Bentuk-bentuk ini memiliki kesadaran setengah-setengah dan berusaha bertahan hidup dengan memaksa Anda untuk mengulangi pikiran yang menciptakannya. Anda akhirnya memberi makan parasit Anda sendiri sampai mereka menjadi bagian dari diri Anda. Anda menciptakan rantai Anda sendiri. Kategori kedua terdiri dari elemental buatan. Tidak seperti bentuk pikiran, mereka sudah ada. Mereka tertarik pada frekuensi yang Anda pancarkan. Kemarahan yang hebat menarik entitas yang menghususkan diri dalam kemarahan, yang memperkuat emosi ini lebih jauh lagi. Mereka mempelajari pemicu Anda dan memanipulasi Anda dengan tepat. Kategori ketiga adalah yang paling mengganggu, cangkang manusia, yang disebut kamarupa. Setelah kematian, beberapa orang meninggalkan cangkang keinginan mereka. Cangkang ini berusaha untuk menghidupkan kembali sensasi melalui orang yang masih hidup. Mereka melekat pada orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk yang sama dan memaksa mereka untuk mengulangi perilaku ini. Ketiga kategori ini memiliki satu kesamaan, mereka bergantung pada ketidaktahuan Anda. Begitu Anda sadar, kekuatan mereka berkurang. Langkah pertama untuk membebaskan diri dari mereka adalah pengamatan sadar. Amati pikiran Anda tanpa langsung bertindak berdasarkan pikiran tersebut. Tanyakan pada diri sendiri dari mana mereka berasal dan siapa yang diuntungkan dari mereka. Langkah kedua adalah pengendalian emosi. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi tentang tidak terjebak olehnya. Rasakan emosi tersebut, tetapi jangan mengidentifikasi diri dengan emosi tersebut. Langkah ketiga adalah mengubah pikiran Anda. Emosi tinggi seperti kasih sayang atau pengertian tidak sesuai dengan entitas-entitas ini. Mereka tidak dapat memanfaatkan emosi tersebut. Entitas-entitas ini lemah secara alami. Mereka hanya bertahan hidup berkat energi Anda. Jika Anda memutus pasokan energi mereka, mereka akan menghilang. Namun, waspadalah, ketika Anda mulai mendapatkan kembali kendali, mereka akan melawan. Dorongan-dorongan tersebut menjadi lebih kuat untuk sementara waktu. Inilah ujiannya. Jika Anda tetap teguh, mereka akhirnya akan menyerah. Blavatsky menjelaskan bahwa jalan yang benar bukanlah terbuat dari kekuatan mistik, tetapi dari disiplin dan kejernihan pikiran. Ini tentang menghadapi ciptaan Anda sendiri dan tetap sadar bahkan ketika segala sesuatu di dalam diri Anda ingin menyerah. Mengapa pengetahuan ini begitu sedikit diketahui? Karena berbahaya jika disalahpahami. Hal ini dapat memicu ketakutan, paranoia, atau digunakan untuk tujuan negatif. Tetapi jika digunakan dengan benar, pengetahuan ini membebaskan. Sekarang Anda tahu. Anda memahami mekanisme ini. Anda memahami bagaimana entitas-entitas ini beroperasi dan apa yang menjadi ketergantungannya. Pertanyaannya sederhana. Apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah Anda akan terus memberi makan pola-pola ini atau mulai mengamati pikiran Anda? Apakah Anda akan tetap tidak sadar atau mengambil kembali kendali? Karena sekarang Anda tahu, ketidaktahuan bukan lagi alasan. Setiap pikiran yang dikejar, setiap emosi yang dipegang menjadi sebuah pilihan. Dan setiap kali Anda memilih untuk tidak memberi makan impuls-impuls ini, Anda bergerak sedikit lebih dekat menuju kebebasan. Blavatsky mengatakan bahwa belenggu umat manusia tidak dipaksakan dari luar, tetapi diciptakan dari dalam. Dan kuncinya selalu ada di dalam diri Anda, kesadaran. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah ini, akankah Anda menggunakannya? Sekarang saatnya melangkah lebih jauh.
Karena yang tidak disadari kebanyakan orang adalah membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh ini saja tidak cukup. Ada tingkat yang lebih tinggi, tingkat di mana Anda tidak hanya membela diri. Anda menjadi benar-benar tak terjangkau. Pada titik ini, Anda berhenti menjadi target. Inilah kebenaran yang hanya dijelaskan Blavatsky kepada murid-muridnya yang paling mahir. Ada perbedaan mendasar antara mengendalikan pikiran Anda dan sepenuhnya melampaui mekanisme yang menghasilkannya. Selama Anda melawan pikiran Anda masih berada dalam sistem. Bahkan jika Anda menang, Anda masih memainkan permainan. Tetapi ada keadaan di mana permainan itu sendiri kehilangan semua kendali atas Anda. Keadaan ini adalah netralitas kesadaran absolut. Artinya Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis. Anda tidak lagi mengidentifikasi diri dengan impuls apapun. Anda menjadi pengamat yang murni, stabil, dan teguh. Dan dalam keadaan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Entitas-entitas itu tidak lagi dapat membaca Anda. Pahami ini dengan jelas. Entitas-entitas ini tidak melihat seperti yang Anda lihat. Mereka tidak merasakan tubuh fisik Anda. Mereka merasakan fluktuasi emosional Anda, reaksi Anda, kerentanan Anda. Mereka menavigasi reaksi Anda seperti bajak laut di sistem terbuka. Tetapi ketika Anda berhenti bereaksi, ketika Anda menjadi tenang, terpusat, tidak mungkin diganggu, Anda menjadi tak terlihat bagi mereka. Inilah rahasia yang hampir tidak akan diberitahu siapapun kepada Anda. Perlindungan sejati bukanlah ritual, bukan pula benda, bukan pula doa yang diulang secara mekanis. Perlindungan sejati adalah ketiadaan reaksi bawah sadar sepenuhnya. Bayangkan sejenak. Suatu entitas mencari kemarahan, tetapi tidak menemukan apapun. Ia mencari ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa dipegang. Ia mencari kerentanan emosional, tetapi semuanya stabil. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia melanjutkan perjalanannya. Sesederhana itu. Tetapi mencapai keadaan ini membutuhkan disiplin yang hanya sedikit orang yang mau kembangkan. Karena itu berarti melepaskan kesenangan bereaksi. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Melepaskan keterikatan pada drama emosional. Dan disitulah kebanyakan orang gagal. Karena jauh di lubuk hati, banyak orang sebenarnya tidak ingin bebas. Mereka hanya ingin menderita dengan cara yang berbeda. Nah, berikut teknik tingkat lanjut yang hanya sedikit orang yang tahu. Setiap kali sebuah pikiran muncul, alih-alih langsung menganalisisnya, lakukan ini, perlambat semuanya. Ciptakan ruang. Lihatlah pikiran itu seolah-olah milik orang lain. Jangan katakan, saya sedang berpikir. Katakan, sebuah pikiran muncul. Pergeseran sederhana ini memutuskan ikatan identifikasi. Dan tanpa identifikasi, tidak ada lagi nutrisi. Kemudian, amati apakah pikiran ini mencoba menciptakan reaksi emosional. Jika ya, tetaplah tenang di dalam. Jangan melawannya. Jangan mengikutinya. Biarkan ia berlalu seperti awan. Awalnya, akan sulit. Pikiran akan terus muncul. Pikiran akan menjadi lebih keras. Lebih mendesak. Itu normal. Itu adalah perlawanan. Tetapi jika Anda mempertahankan sikap ini, sesuatu akan terjadi. Pikiran akan mulai kehilangan intensitasnya. Frekuensinya akan berkurang. Dan yang terpenting, Anda akan mulai merasakan keheningan yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Keheningan yang hidup. Ruang di mana tidak ada entitas yang dapat masuk. Dan di ruang ini, Anda menemukan sesuatu yang mendasar. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah pengamat. Dan apa yang Anda amati tidak dapat mengendalikan Anda. Dari situ, semuanya berubah. Pola lama kehilangan kekuatannya. Dorongan-dorongan secara bertahap menghilang. Emosi menjadi jernih, mengalir, alami, alih-alih terasa berat dan luar biasa. Anda tidak lagi bereaksi, Anda memilih.
Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Tetapi ingat, level ini membutuhkan konsistensi. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan sekali saja. Ini adalah disiplin harian. Setiap pikiran adalah kesempatan. Setiap emosi adalah ujian. Dan setiap momen kesadaran memperkuat kemandirian Anda. Jadi sekarang Anda memiliki segalanya. Anda memahami mekanismenya. Anda memiliki alat-alatnya. Dan Anda memiliki akses ke level yang sebagian besar orang tidak akan pernah lihat. Pertanyaan terakhirnya sederhana. Akankah Anda berlatih hingga menjadi tak terkalahkan? Atau akankah Anda tanpa sadar kembali ke pola lama, padahal Anda tahu betul apa yang Anda lakukan, masih ada level lain di luar semua yang baru saja Anda dengar. Ambang batas yang hanya sedikit orang lewati, bukan karena tidak dapat diakses, tetapi karena menuntut kejujuran mutlak pada diri sendiri. Inilah titik tanpa kembali. Mulai saat itu, Anda tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Anda tidak bisa lagi bersembunyi di balik ketidaksadaran. Setiap pikiran, setiap reaksi, setiap dorongan menjadi terlihat secara nyata. Dan itu mengubah segalanya. Karena pada level ini, pertempuran sebenarnya bukan lagi melawan entitas eksternal. Itu melawan respons otomatis terdalam Anda. Kebiasaan tak terlihat Anda. Refleks terkondisi Anda yang aktif tanpa izin Anda. Anda mulai melihat betapa cepatnya sebuah pikiran muncul, dan bagaimana, dalam sepersekian detik, pikiran itu mencoba menarik perhatian Anda. Sebelumnya, Anda sudah terjebak di dalamnya tanpa menyadarinya. Sekarang, Anda melihat jebakan itu menutup, dan Anda memiliki kesempatan untuk menghindari jatuh ke dalamnya. Disinilah semuanya bergantung. Karena kesempatan ini sangat singkat. Hanya beberapa detik. Dan jika Anda tidak tetap hadir, program lama akan segera mengambil alih kendali. Tetapi jika Anda tetap sadar, jika Anda menolak untuk masuk, maka sesuatu yang radikal akan terjadi. Pola tersebut tidak akan selesai. Dan setiap kali suatu pola tidak selesai, ia akan kehilangan kekuatannya. Pahami ini dengan jelas. Bukan pikiran itu sendiri yang menjebak Anda, melainkan mengikuti pikiran-pikiran tersebut hingga kesimpulannya. Reaksi otomatis itulah yang memicu pikiran-pikiran tersebut. Hentikan reaksi tersebut, dan Anda akan melemahkan seluruh rantai. Sekarang, inilah kenyataan yang jarang diterima orang. Sebagian dari diri Anda terikat pada pola-pola ini. Ya, sebagian dari diri Anda ingin tetap berada dalam siklus ini. Ia menemukan semacam kenyamanan di sana, bahkan dalam penderitaan. Karena itu sudah dikenal. Karena itu sudah familiar. Dan selama bagian ini tidak terlihat dengan jelas, ia akan terus membuka pintu. Itulah mengapa langkah selanjutnya bukan hanya pengamatan, tetapi kejelasan yang lengkap. Anda harus melihat bukan hanya pikiran itu, tetapi juga keterikatan pada pikiran itu. Mengapa Anda ingin tetap marah? Mengapa Anda selalu kembali pada ketakutan ini? Mengapa Anda terus memberi makan dorongan ini, meskipun Anda tahu kemana arahnya? Ketika Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dengan kejujuran yang brutal, ilusi-ilusi itu mulai retak. Dan pada saat itu, Anda menyadari sesuatu yang mengganggu. Tidak ada yang memaksa Anda. Tidak ada rantai yang nyata. Hanya kebiasaan yang diulang, berulang kali, sampai menjadi tak terlihat. Dan kesadaran ini bisa membuat tidak nyaman. Karena itu menghilangkan semua alasan. Tetapi pada saat yang sama, itu membuat Anda benar-benar bebas. Karena jika tidak ada yang memaksa Anda, maka Anda bisa berhenti. Bukan secara bertahap. Bukan besok. Sekarang. Dan saat itulah titik tanpa kembali benar-benar terwujud. Saat Anda dengan jelas melihat dorongan destruktif, dan alih-alih bernegosiasi dengannya, alih-alih membenarkannya. Anda cukup berkata, tidak. Bukan dengan ketegangan. Bukan dengan perjuangan. Tetapi dengan kejelasan yang dingin dan tegas.
Dan pada saat itu juga, hubungan terputus. Awalnya tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk menciptakan keretakan. Sebuah celah dalam sistem. Ulangi ini cukup sering, dan sistem akan runtuh. Pola-pola lama tidak lagi memiliki kontinuitas. Mereka tidak lagi memiliki bahan bakar. Mereka menjadi lemah, tidak menentu, dan kemudian menghilang. Dan sebagai gantinya, sesuatu yang baru muncul. Stabilitas yang belum pernah Anda kenal. Pikiran yang jernih, tenang, dan tepat. Kehadiran yang tidak lagi mudah diganggu. Dan yang terpenting, otoritas batin. Anda tidak lagi berada di bawah kendali pikiran Anda. Anda mengarahkannya. Dan pada tahap ini, bahkan jika pengaruh eksternal masih mencoba muncul, mereka tidak lagi menemukan titik masuk. Karena tidak ada lagi reaksi otomatis. Tidak ada lagi pintu terbuka. Tidak ada lagi kelemahan yang dapat dieksploitasi. Itulah kekuatan sejati. Bukan mengendalikan dunia luar, tetapi menjadi tak tergoyahkan di dalam diri. Dan sekarang setelah Anda melihat ini, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Mengamati. Bahkan lebih halus. Bahkan lebih jujur. Sampai tidak ada apapun di dalam diri Anda yang dapat bertindak tanpa kesadaran Anda. Karena sejak saat itu, tidak ada jalan kembali.